Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan banyak sekali rahmat, karunia dan nikmat kepada kita semua. Di antara salah satunya pada hari ini, pada saat ini kita masih diberikan kekuatan, kesempatan, kesehatan untuk beribadah dan untuk tetap istiqamah. Salawat dan salam atas junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Insya Allah tentunya kepada kita kaum muslimin dan mukminin yang menjalankan sunnahnya. Saudaraku seiman, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan satu tema yang judulnya itu adalah penyesalan yang sia-sia. Menyesal tapi sia-sia. Ya kalau kita menyesal harusnya sebelumnya. Kalau sesudah penyesalan yang sia-sia. Kalau penyesalan yang sia-sia itu judulnya terlambat sudah. Coba kita lihat di sini. Allah menegaskan di dalam surat Al-Haqqah. Kita ambil ayatnya ini. Di ayat yang ke-50. Jadi 3 ayat terakhir di surat Al-Haqqah. Kita lihat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa innahu lahasratun 'alal kafirin. Wa innahu lahaqqul yaqin fasabbih bismi rabbikal azim. Dari sini kita berangkat yang artinya sesungguhnya Al-Quran itu penyesalan bagi orang kafir, dan sesungguhnya Al-Quran satu kebenaran yang harus diyakini. Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha besar. Jadi sebelum kita menyesal, mari kita bertasbih. Sucikan Allah. Bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha besar. Bertasbih. Karena subhanallah, Al-Quran itu adalah satu kebenaran yang diyakini. Orang yang tidak mau percaya Al-Quran itu adalah kebenaran, besok dia akan menyesal. Kalau hari ini lancar lah ya, usahanya lancar, bisnisnya lancar, karena dia leluasa di atas bumi Allah menghalalkan segala cara, lancar, selamat. Nah kita lihat di sini, coba. Kenapa Al-Quran itu menjadi penyesalan buat orang-orang yang kafir? Kenapa demikian? Karena orang-orang kafir itu menjadikan Al-Quran dianggap enteng. Alah Al-Quran, cerita itulah, cerita orang-orang dulu itu, dongeng itu yang dikarang-karang oleh Muhammad yang supaya orang-orang membacakan pagi dan petang. Dongeng itu cerita orang-orang purbakala, kata orang-orang kafir. Kalau kita orang beriman, Al-Quran itu kebenaran. Beda kan? Kalau orang kafir, Al-Quran itu dongeng. Tapi dongengnya dari Allah yang kita sembah, gimana dong? Itu benar dongeng, cerita. Tapi ceritanya dari Allah. Kalau cerita dari Allah, kita menyembah Allah. Jadi ceritanya pasti benar dong. Kalau mereka mengatakan itu dongeng, itu hayalan, itu cerita itu yang diajarkan oleh Muhammad dari orang-orang ajam.
Padahal orang ajam itu nggak bisa berbahasa Arab yang baik. Ini bahasa Al-Quran, bahasa Arab yang bagus, yang tinggi. Di sini orang-orang yang akan menyesal karena dia nggak mau beriman kepada Al-Quran, Allah menegaskan kembali nih di surat Al-Waqi'ah ayat 81 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Afa bihadzal hadisi antum mudhinun. 81. Apakah Al-Quran itu? Apakah Al-Quran ini? Kenapa kamu pandang enteng aja? Kok bisa? Gara-gara Al-Quran diturunkan yang dibacakan oleh Rasulullah dari malaikat Jibril dan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Rasulullah dikatakan Al-Majnun. Gara-gara menyampaikan Al-Quran. Jadi kita juga siap-siap kalau menyampaikan Al-Quran. Kalau orang yang gak suka, alah, itu cuma karangan aja. Itu hayalan, itu karangan, itu cerita. Jadi kita dianggap orang mabok. Hari gini menceritakan kebenaran. Yang rasional aja lah. Allah bertanya, afa bihadzal hadisi antum mudhinun. Apakah Al-Quran ini kamu anggap enteng aja gitu? Kamu pandang enteng aja. Dan disambung ayat 82-nya. Wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Dan kamu balas rezeki yang diberikan itu dengan mendustakannya. Al-Quran itu rezeki. Al-Quran itu nikmat. Diganti dengan mendustakannya. Dia nggak mau beriman kepada Al-Quran. Kenapa? Ceritanya besok. Kita hidup sekarang. Yang nyata-nyata aja lah kita hidup. Kalau yang besok gimana aja besok, nanti aja gimana nanti. Kita hidup di alam yang nyata. Ya kenyataan ini aja kita jalanin. Kalau besok kan baru cerita. Benar. Dunia hari ini nyata. Akhirat hari esok cerita. It's okay, gak masalah. Benar itu adanya. Itu kan cuma cerita. Memang cerita. Tapi menceritakan tentang kehidupan yang abadi. Karena kita sedang menuju ke alam kesempurnaan, ke alam keabadian. Alam abadi itu adalah gaib, gak nampak. Makanya kita disuruh beriman kepada yang gaib. Yang maha gaib adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dia menganggap, itu cerita itu dongeng, itu hari esok, gak ada itu. Azab kubur lah. Kiamat lah, beginilah, enggak ada itu cerita di dalam Al-Quran. Kalau ada orang yang demikian, kita diperintahkan oleh Allah wa'arid anil musyrikin. Karena dia musyrik. Yang dia dewakan itu dunia. Tujuannya dunia. Tuhannya dunia. Makanya dia mengejar dunia. Mengejar dunia mematikan hati. Mengejar akhirat menghidupkan hati. Jadi hati ini supaya hidup ingat akhirat. Tapi itu kan cerita, Bu. Apa iya benar itu Al-Quran? Kalau kita udah ragu terhadap Al-Quran, ya berhenti aja udah. Gak usah sholat. Kalau kita udah ragu terhadap Al-Quran, kita gak usah sholat, gak usah ngaji, berhenti aja udah. Buat apa? Wong kita sholat itu kan menyembah Allah. Waktu sholat itu kan bacaannya Al-Quran. Sekarang kita udah gak percaya sama Al-Quran. Mau ngapain sholat? Buat apa kita sholat? Sholat kita juga bilang kepada Allah. Allahu Akbar kabira. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan. Yang menciptakan alam semesta ini Tuhan. Sekarang kita udah gak percaya kepada Allah Tuhan alam semesta. Mau ngapain sholat? Berhentilah sholat. Kok begitu, Bu? Ya kita kan sholat menyembah Allah. Sekarang Allah menurunkan kitab. Namanya Al-Quran. Kita nggak percaya. Apaan sholat itu dalam keadaan mabuk?
sekedar lip service. Nggak usah. Saya sebetulnya sih percaya. Terus, ya tapi apa iya ya Bu, nanti kalau kita pindah dari dunia ke alam barzah, katanya kita nanti ada apa namanya, ada azab, ada nikmat. Itu sih faktor hati. Faktor hati itu mau atau tidak mau, nggak ada paksaan. Siapa yang mau silakan, yang nggak mau silakan. Karena itu besok, sedangkan kita sedang menuju hari esok. Gimana kita percaya kejadian besok yang memberitakan itu Al-Quran tulisan yang tersurat. Tapi kita udah lihat tuh Al-Quran yang tersirat, orang mati mendadak, orang ini, orang itu, ada yang lagi ngomong mati, ada yang tidur mati, ada yang sakit juga belum mati-mati. Itu kan ayat-ayat Allah, tanda-tanda kebesaran Allah. Karena orang mati itu memang ajal. Walikuli ummatin ajal. Mati itu ajal, kata Al-Quran. Sekarang kita nggak percaya kepada Al-Quran. Nggak usah sholat. Kita sholat itu kita minta sama Allah. Iya karena ubudu, wa iya karena stain. Bukan cuma textbooks. Bukan hanya ucapan sholat itu. Sholat itu adalah kesadaran bahwa kita ini mintanya hanya kepada Allah. Sekarang kita nggak percaya kepada Al-Quran. Ngapain juga kita sholat? Ya saya sih percaya, tapi nggak 100% lah. Nggak usah sholat. Nggak dosa nih Bu, saya nggak sholat. Lah sampean nggak percaya sama Al-Quran. Al-Quran itu firman Allah. Kamu anggap enteng, kamu ganti dengan mendustakan. Kamu ganti dengan tidak percaya. Rezeki dari Allah kamu tukar. Ampunan kamu tukar dengan azab. Hidayah kamu tukar petunjuk dengan dolalah. Bagaimana kamu bisa mendapatkan sesuatu? Jadi kita nggak bisa, orang sholat itu orang yang sadar. Sadar apa? Sadar kebesaran Allah dan sadar betapa kecilnya kita. Disuruh sama Allah. Sekarang di mana suruhnya? Di Al-Quran. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Tapi kan sholat itu nggak turun 3 rakaat maghrib 2 rakaat. Enggak memang. Itu di hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap waktu malaikat turun mengajarkan cara sholat. Nah ini berita gaib lagi nih. Kita nggak ketemu sama Rasulullah. Apalagi malaikat. Memang gaib keberadaannya. Tapi orang-orang para sahabat ketemu dengan Rasulullah. Kita nggak ketemu. Jadi masalah keimanan ini faktor hati ya saudaraku seiman. Dia mau atau nggak mau. Itu terserah la ikraha fiddin. Jadi kalau kita sholat kita harus hadir. Kita menyembah Allah. Yang kita bacakan Al-Quran. Bahasanya Arab. Jangan dikatakan Islam itu produk Arab. Enggak. Allah telah menetapkan bahasa Al-Quran bahasa Arab. Komunikasi kepada Allah, sholat bahasa Arab. Kita nggak bisa protes dong. Jadi kita sholat ini beriman kepada Allah. Kita menyembah Allah. Jangan kita tukar. Al-Quran itu memerintahkan kita sholat. Sholat tahajud diperintahkan. Aqimis sholah. Ya, wa minal laili fatahajjat. Disuruh. Sholat 5 waktu disuruh. Contohnya dari Rasulullah. Kok nggak beriman kepada Al-Quran? Bagaimana akhir dari perjalanan hidup kita? Wong Al-Quran menegaskan walikuli ummatin ajal, bahwa Al-Quran itu bahwa kita itu OTW kematian. Setelah kita mati kita kembali kepada Allah, kata Al-Quran. Kan kita lihat semua dengan mata, dengan telinga, dengan pikiran orang mati. Setiap hari orang mati. Kata Allah, walikuli ummatin ajal, setiap sesuatu yang bernyawa, pasti sesuatu itu bakal mengalami kehancuran. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua manusia bakal mati. Semua yang bernapas bakal mati. Walikuli ummatin ajal, setiap sesuatu akan mengalami masa kehancuran. Kata siapa? Kata Al-Quran. Sekarang kehancuran itu kita udah lihat setiap hari. Kapan? Lah itu setiap hari kita dengar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Ada orang ya kadang-kadang kalau main sinetron harusnya diseleksi ya. Innalillahi wa innalillahi rajiun. Harusnya diseleksi dong. Bukan innalillahi wa innalillahi. Innalillahi wa inna ilaihi. Bukan innalillahi wa innalillahi. Astagfirullahaladzim. Makanya Al-Quran itu kudu dipelajari, dibaca sayang. Jangan asal ceplas-ceplos aja. Innalillahi wa innalillahi rajiun. Enggak begitu. Di ayatnya innalillahi wa inna ilaihi. Dari Allah kita datang. Wa inna ilaihi dan ilaihi. Kembali. Makanya kalau enggak bisa jangan pakai bahasa Al-Quran. Itu firman Allah. Idza asobat hum musibah. Orang-orang yang sabar apabila ditimpa musibah, dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Begitu. Di mana? Surat Al-Baqarah. 100 berapa? 55 apa 154? Nah, jangan asal-asalan. Itu firman Allah. Sesuai. Nanti artinya salah lagi. It's okay. Kita kembali lagi. Menyembah Allah itu perintah. Bahkan perintah itu bukan untuk orang yang beriman loh. Saudaraku seiman. Perintah sholat menyembah Allah itu untuk manusia. Coba kita lihat surat Al-Baqarah 21. Ya ayuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Manusia, kenapa? Sembahlah Tuhanmu. Kenapa disembah? Dia telah menjadikan kamu. Menjadikan juga orang-orang sebelum kamu. Supaya kamu menjadi orang yang bertakwa. Manusia disuruh di dalam Al-Quran menyembah Allah yang telah menciptakan kamu dan eyang-eyang kamu. Bagaimana kita gak percaya kepada Al-Quran? Ntar nyesel. Nanti penyesalan yang sia-sia sesuai dengan materi kita ini. Kenapa sih Allah maksa ya Allah nyuruh? Enggak. Pemberitahuan karena kamu manusia enggak sanggup. Di hari esok tempat cuma ada 2, jannah dan jahanam. Karena Allah tahu pekerjaan kamu di sini ngapain maksiat, tempat kamu jahanam. Karena Allah tahu di sini kamu tempatnya ibadat, tempat kamu di jannah. La ikraha fidin, menyampaikan kebenaran, enggak boleh maksa, tapi kita kudu menyampaikan kebenaran. Tempat orang-orang baik, surga. Tempat orang-orang buruk, neraka. La yastawi ashabun nar wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Surat Al-Hasyr. Surat 59. Ayatnya 20. La yastawi ashabun nar. Enggak sama. Penghuni surga dengan penghuni neraka enggak sama. Penghuni surga itu dia menang, dia beruntung, dia di tempat yang tinggi mendapat karunia dari Allah. Jadi besok, walaupun cerita ini di dalam Al-Quran, hari esok itu ada tempat 2 namanya, surga dan neraka. Gak sama tempatnya, di surganya di atas, nerakanya di bawah. Jadi orang-orang surga bisa melihat orang neraka, bisa. Bisa orang surga, bisa melihat orang neraka. Kenapa demikian? Wong di atas. Kenapa kita diperintahkan disuruh menyembah Allah? Tapi kan Allahnya juga nggak kelihatan. Nah disinilah kita beriman kepada yang gaib. Perintahkan. U'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jangan sampai nanti kamu mau beribadah, waktunya udah habis. Akhirnya kamu berdoa. Akhirnya penyesalan. Penyesalan tapi sia-sia. Buat apa udah gak bisa berbuat? Cuma nyesel doang. Akhirnya bercita-cita. Coba dulu. Gak bisa. Menyesal sekarang. Nyesal kemudian gak ada gunanya. Kita lihat kenapa sih kita disuruh menyembah Allah. Kata Allah. Nah jadi
Al-Quran ini penyesalan, tadi kata surat Al-Haqqah, penyesalan bagi orang kafir. Al-Quran ini keyakinan, maka bertasbihlah, sucikanlah Tuhanmu dengan sholat. Kok bisa-bisanya Al-Quran itu kamu anggap enteng dan kamu tukar rezeki dari langit dengan mendustakan? Kenapa kita demikian? Kita disuruh apa? Disuruh menyembah Allah. Kenapa? Kita lihat lagi surat Fatir. Ini untuk manusia lagi. Bukan untuk orang yang beriman. Untuk manusia. Jadi Al-Qurannya untuk manusia. Bukan untuk orang Islam. Al-Quran untuk manusia. Setelah dia baca, dia beriman. Setelah dia beriman, dia Islam. Setelah dia membaca, dia percaya. Setelah dia percaya, dia tunduk. Jadi Al-Quran bukan buat orang Islam. Untuk manusia. Allah itu Tuhannya manusia. Al-Quran itu adalah kitabnya buat manusia. Rasulullah itu adalah utusan Allah untuk manusia. Khataman Nabiyyin. Jadi nggak ada cerita Al-Quran itu untuk orang Islam. Enggak, untuk manusia. Nah, makanya manusia disuruh menyembah Tuhan yang telah menciptakan. Kalau kamu menghargai, meninggikan eyang-eyang kamu, para leluhur, itu yang menciptakan Allah. Tadi kan di surat Al-Baqarah 21. Kenapa sih Allah kita disuruh? Kita lihat surat Fatir. Ayat 15 yang dipanggil manusia lagi. Ya ayuhan nas antumul fuqara. Wahai manusia, kamu itu fakir, miskin. Kamu butuh Allah ilallah. Kamu fakir, butuh Allah. Kenapa? Wallahu huwal ghaniyul hamid. Karena Allah itu kaya dan terpuji. Nah loh, harga mati. Kaya terpuji. Kalau manusia kan kayaknya belum tentu terpuji, saudaraku seiman. Kalau Allah kaya dan terpuji tinggi. Makanya kita ada doa yang istilahnya sapu jagat. Doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya. Oke. Ya Allah berikan aku kesenangan hidup di dunia. Tapi kesenangan yang membahagiakan di akhirat. Kesenangan yang menyelamatkan di akhirat. Bukan sekedar kesenangan di dunia. Tapi di akhirat kita jadi celaka. Itu kan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah tawakina. Ada benar. Itu kan minta kebahagiaan dunia. Tapi kebahagiaan yang menyelamatkan. Bukan kebahagiaan yang mengundang azab. Ya kamu harus tahu dong. Caranya untuk kebahagiaan dunia kalau harus pikirin. Jangan menghalalkan segala cara. Oke, kita lanjutkan. Jadi Allah menegaskan di surat Fatir. Kenapa kita diperintahkan untuk menyembah Allah? Kita butuh. Kita sangat butuh kepada Allah. Kebutuhan kita kepada Allah, Allah udah kasih tahu. Jaraknya Allah udah kasih tahu. Dari subuh ke zuhur jauh. Dari zuhur ke asar dekat. Dari asar ke maghrib dekat. Dari maghrib ke isya dekat. Dari isya ke subuh jauh. Itu udah ukurannya dari sana. Gak bisa diganggu gugat. Saya mau sholat subuh. Jam berapa? Jam 9 aja kan belum zuhur. Boleh. Boleh. Boleh bagi orang-orang yang benar-benar mati tidurnya. Tidurnya di hutan kali. Jadi dia bangunnya jam 9. Jadi pas lihat jam 9 gak ada tetangga. Sholat subuh. Silakan. Tapi boleh tuh sholat subuh. Lihat dulu ceritanya. Jangan datang-datang dipotong cerita. Nah kita lihat lagi. Surat Toha ayat 100. Allah memberikan ancaman buat orang yang tidak percaya kepada Al-Quran. Al-Quran harus dijunjung tinggi, saudaraku seiman. Harus dijunjung tinggi Al-Quran. Bukan dijunjung tinggi di atas kepala. Maksudnya dijunjung tinggi itu adalah dari Allah yang maha tinggi. Dia bukan syair. Dia wahyu. Dia firman. Kalau kita berkata, bernyanyi, begini, sajak itu syair. Kalau Al-Quran bukan syair. Ya, bukan syair Al-Quran. Itu firman Allah, tinggi kedudukannya. Ulia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man a'rada anhu
fa innahu yahmilu yaumal qiyamati wizra khalidina fih wa sa'alahum yaumal qiyamati himla. 2 ayat. Yang artinya, siapa yang mendustakan Al-Quran, maka ia akan memikul dosa yang besar. Kapan? Di hari kiamat. Gaib lagi. Cerita lagi. Emang ibu udah tahu hari kiamat? Nggak ada, kita belum tahu hari kiamat. Paling kita semua taunya hari kiamat itu kiamat sughra. Kapan? Sakaratul maut. Kalau kiamat kubro kita nggak usah mikirin. Kiamat sughra ini kita kiamat. Waktu sakaratul maut itu kita kiamat. Nah, di sini surat Toha yang artinya siapa yang mendustakan Al-Quran maka ia memikul. Ya, dia seakan-akan akan memikul dosa yang besar di hari kiamat. Mereka tetap memikul dosa itu dan amat buruk dosa yang menjadi beban di hari kiamat. Kata Al-Quran. Bayangin bagaimana ini? Kita nggak percaya kepada Al-Quran. Makanya tadi di surat Al-Haqqah. Al-Quran itu menjadi penyesalan. Al-Quran itu menjadi penyesalan. Dan penyesalan nanti ketika kita berpisah dengan dunia. Penyesalan yang sia-sia. Karena orang kalau nyesel gimana? Nyesel waktu untuk bertobat udah nggak ada. Ya nyesalnya percuma, sesal kemudian tidak ada gunanya. Penyesalan yang sia-sia. Jadi kalau mau sekarang, kalau mau kita beriman kepada Allah, sekarang. Kalau besok nggak bisa ya. Diancam sama Allah. Orang yang membangkang, orang yang tidak beriman, orang yang mendustakan Al-Quran, besok dia akan memikul dosa yang besar di hari kiamat. Kata Allah lagi, besok lagi, cerita lagi. Kita di sini nyata, kita menceritakan besok cerita. Besok kita ada di alam yang nyata, dunia cerita. Lumayan sekarang cerita kita percaya. Tapi kalau besok kita ada di alam yang nyata, cerita yang kemarin dunia kita nggak percaya. Emang mau balik? Saya mau balik. Emang mau balik? Besok akhirat alam nyata dunia cerita. Karena di alam nyata besok kita nggak percaya di dunia itu. Kata kita alam akhirat itu cerita hayalan. Akhirnya kita nggak percaya, nyesel. Terus habis nyesel kepengen balik. Ya nggak bisa dong. Kalau mau percaya sekarang. Mumpung kita lagi hidup. Makanya dibacakan ayat-ayat yang menghidupkan. Mengingat akhirat, hati hidup. Kalau mengingat dunia, hati jadi mati. Lagi terus, lagi terus, lagi terus. Allah mengancam, diancam. Makanya orang-orang yang mengikuti kebenaran, dia punya nyali. Walaupun dia belum hidup di hari esok, dia tetap percaya. Karena Al-Quran itu isinya kebenaran. Kalau dia mengikuti petunjuk, nggak bakal sesat, kata Allah. Allah yang menegaskan, kalau mengikuti petunjuk nggak bakal sesat. Jadi kamu nggak usah ragu. Kamu nggak usah sedih, nggak usah takut nyasar. Jadi orang-orang yang beriman kepada Al-Quran, dia mengikuti petunjuk. Saudaraku tahu itu. Allah menegaskan pula kan, di surat Toha, di surat Al-Baqarah ya. Kata di surat Toha ayat 123. 123. Famanittaba'a hudaya fala yadillu wa la yasqa. Siapa, kata Allah di sini, siapa yang mengikuti petunjuk, kalau dia mengikuti petunjuk, tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Kalau orang sesat kan celaka, Bu. Akhirnya ngegerutu. Di surat Al-Baqarah sama. Fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim walahum yahzanun.
Karena dia udah baca petunjuk, dia nggak pernah merasa apa? Nggak pernah merasa takut. Karena dia udah baca petunjuk, dia yakin. Jadi orang-orang yang nggak beriman kepada Al-Quran, dia akan menyesal. Menyesalnya itu doanya tidak dikabulkan. Kenapa? Karena doanya sia-sia. Penyesalan yang sia-sia. Buat apaan dia berdoa? Mau ngapain dia berdoa sekarang? Orang doanya nggak dikabulkan, doanya dicuekin. Kita lihat nggak ketika kita membaca? Apa itu? Pertama doa, ya orang-orang yang paling sombong. Siapa orang yang paling sombong? Di dunia ini, seorang raja yang sangat zalim. Siapa itu? Nah, kita lihat di sini. Jangan sampai kita berdoa, doa kita ditolak. Kita lihat di sini doa Fir'aun. Doanya ditolak. Jadi sekarang dia jelas, dia seorang yang sangat rusak, hancur. Itu Fir'aun itu kan nama titel ya, orang yang hancur itu. Akhlaknya yang hancur, rusak itu Fir'aun. Nah, kita lihat doanya. Di ayat yang ke-90, 91. Doanya Fir'aun. Doanya aja ya kita ambil. Dia bilang nih Fir'aun. Qala amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israel. Wa ana minal muslimin, kata Fir'aun. Fir'aun berdoa waktu dia tenggelam timbul. Dia berdoa begitu. Wa ana minal muslimin. Hebat Fir'aun doanya. Tapi Allah menjawab di ayat 91. Al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Kata Allah, dijawab, mengapa sekarang engkau baru percaya? Kemarin-kemarin kemana aja? Kok baru sekarang kamu percaya? Kemarin kamu kemana? Nggak ada pikiran kamu. Ya kenapa? Memang doanya Nabi Musa supaya ditutup hatinya oleh Allah. Kenapa demikian? Karena dia kezolimannya. Kenapa baru sekarang kamu berdoa? Kemarin-marin kamu ngapain? Nggak berdoa. Kemarin-marin kamu membangkang. Sekarang kamu baru berdoa. Ya nggak dikabulkan lah doanya. Kenapa demikian? Ya kan udah terlambat. Kenapa? Orang dia tahu. Tahu apa? Tahu bahwa dia itu udah nggak bisa lagi. Dia udah tahu, gak bisa lagi hidup, makanya dia berdoa. Doanya apa? Saya sekarang beriman, wa ana minal muslimin. Tapi sayangnya ketundukannya itu gak diterima sama Allah. Jadi kalau waktu mencari matahari siang, matahari gak ada malam. Kalau mau cari bulan malam. Jangan siang. Jadi di sini jelaslah ya. Bagi kita orang-orang yang mendustakan Al-Quran. Dia nganggep enteng Al-Quran. Ketika Al-Quran itu benar-benar menjadi kenyataan, dia melihat Al-Quran itu benar karena di situ petugas-petugas malaikat-malaikat Allah mencabut, dia baru bilang, wa ana minal muslimin. Doanya Fir'aun ditolak ya, ditolak. Sekarang doanya siapa lagi? Doa orang-orang yang kafir ditolak juga sama Allah. Kita lihat aja nih surat Saba, doa orang-orang yang kafir. Semua orang menurut Al-Quran mau kafir kayak apapun, contohnya Fir'aun, mau kafir kayak apapun, semua orang itu ketika dia sakaratul maut, dia tahu bahwa Tuhannya yang sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang bunyinya di sini ayat 52,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qalu amanna bih wa anna lahumut tanawusu mim makanim ba'id. Ayat 52. Waktu mereka situ berkata, kami beriman kepada Allah. Ini orang kafir nih. Allah mau dikibulin, malaikat mau dikibulin, gak bisa apalagi Allah. Kami beriman kepada Allah. Kata Allah di sini dijawab bagaimana? Mim makanim ba'id. Bagaimana kamu beriman? Tempatnya beriman itu di dunia. Bagaimana mereka akan beriman? Akan mencapai keimanan? Tempatnya udah jauh. Ba'id. Tempat beriman tah di dunia. Sekarang. Bukan entar waktu lagi mau perpisahan roh dengan jasad. Ini perpisahan roh dengan jasad. Kami beriman. Aman Nabi. Kok beriman sekarang? Tempatnya udah jauh. Tempat beriman itu di dunia, di bumi. Bukan di dia tah. Nah ini doanya udah terlambat. Ini menjadi penyesalan. Karena dia berdoa sia-sia, penyesalan yang sia-sia. Buat apa kita menyesal? Kami beriman kok. Cuma nggak pakai kok ya di situ. Nah di situ siapa itu? Orang kafir. Begitu doanya kata Allah. Sekarang doa siapa lagi? Doa orang zalim. Di mana? Di surat Ibrahim. Dia minta ayatnya 44. Yang kita ambil doanya aja ya. Di dalam surat Ibrahim ayat 44. Orang zalim nih. Rabbana akhirna ila ajalin qarib. Tujib da'wataka wa nattabi'ir rusul. Nah itu doa tuh orang zalim. Apa bunyinya? Ya Tuhan beri waktulah kami agak sejenak. Dengan mengembalikan kami ke dunia. Mau ngapain? Nanti kami akan mematuhi seruanmu dan mengikuti Rasul. Ya berdoanya udah kepengen mati. Berdoanya udah ngeliat tempat. Ya ditolak lah. Kalau berdoa jangan ngeliat tempat. Kita belum lihat tempat kita. Tapi mudah-mudahan tempat kita di surga ya. Saudaraku seiman. Kalau udah ngeliat tempat, nih udah lihat tempat di neraka, dia berdoa, saya jangan ini dong, saya ini orang beriman katanya tadi. Dia bilang kembalikan dong sejenak aja. Itu roh belum keluar, baru melihat tempat, dia udah minta dikembalikan, kepengen berbuat sesuatu. Ya nggak bisa dong, nggak bisa juga kali. Kenapa nggak bisa? Ya karena yang disuruh beriman kemarin. Sekarang udah menuju hari ini. Sekarang udah menuju hari akhir. Jadi nggak bisa kamu berdoa. Doa kamu itu menjadi penyesalan. Karena sia-sia. Maka supaya kita nggak sia-sia berdoanya, sekarang kita melakukan action. Bukan doa. Itu orang tadi Fir'aun. Setelah itu orang yang kafir. Setelah itu doa orang yang kafir itu orang yang zalim. Sekarang doa orang yang berdosa. Itu udah tahu ibu-ibu. Jamaah. Saudaraku seiman udah tahu itu. Surat As-Sajdah ayat 12. Doa orang-orang yang berdosa. Rabbana absorna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ya Tuhan, bisa enggak? Kami dikembalikan lagi. Tolong dong. Ya, dikembalikan lagi. Karena kami sekarang udah dengar. Kami juga udah melihat. Kalau dikembalikan mau ngapain? Farji'na mau ngapain? Nak mal salihan. Kenapa kamu sekarang baru kepengen berbuat baik? Nak mal salihan. Kenapa? Inamukinun. No way. Gak bisa dong. Gak bisa. No way. Itu doa orang-orang yang berdosa.
Tapi kita mudah-mudahan ya Bu ya, jangan begitu. Itu mah spontan. Doanya spontan. Kenapa? Karena dia melihat tempat. Nggak bisa kita, mudah-mudahan kita mendapat rahmat dari Allah. Itu aja. Kalau kita mendapat rahmat dari Allah, kita nggak berdoa begitu. Karena kita tahu, kullu nafsin za'iqatul maut. Itu doa orang yang berdosa. Tadi Fir'aun, tadi orang kafir, tadi orang zolim, tadi lagi orang yang berdosa. Sekarang ada lagi nih doa. Yang doanya sia-sia menjadi penyesalan. Doa siapa? Doa orang yang pelit, bakhil, kikir, medit. Doanya apa? Dia berdoa, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa'as-saddaqu wakum minas salihin. Dia bilang, surat Al-Munafiqun ayat yang ke-10. Ya Tuhan, mengapa engkau tidak tangguhkan kematianku? Sedikit aja, sementara sedikit aja lah. Barang sedikit mau ngapain? Kalau engkau memberikan waktu sedikit digeser, aku akan bersedekah. Tuh kan, niat baiknya waktu dipanggil. Niat baiknya mau perpisahan roh dengan jasad. Tadi dia bilang, Rabbana absorna farji'na. Nak masalian, berbuat baik kepengennya waktu udah perpisahan roh dengan jasad. Kagak bisa juga kali. Sekarang juga, ya Allah bisa nggak ditunda kematian? Sedikit aja. Mau ngapain kalau ditunda? Fa'asodako. Saya akan bersedekah. Terus kalau kamu dikasih, mau bersedekah. Terus, ya wa akum minas salihin. Saya kan jadi termasuk orang yang soleh. Di malaikat kok diajak nego? Dijawab sama Allah. Wala yuakhirallahu nafsan idza ja'a ajaluha. Wallahu khabirum bima ta'malun. Allah tidak akan menangguhkan kematian orang. Gak bakal ditunda kematian seseorang apabila telah datang saat kematiannya. Udah harga mati. Nah, saudaraku seiman, kita jangan sampai doa kita ini sia-sia karena ditolak. Akhirnya jadi penyesalan. Maka intinya supaya kita gak ditolak doa kita, action sekarang. Actionnya dari mana? Berangkat. Berangkat dari mana? Al-Quran. Supaya Al-Quran itu nggak menjadi penyesalan. Karena penyesalan saat kita dijemput, roh berpisah dengan jasad, penyesalan yang sia-sia. Itulah doa orang-orang yang menyesal. Nah, saudaraku seiman, inilah yang kita kaji pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan kita nggak menjadi orang yang menyesal karena kita beriman kepada Al-Quran. Tentunya kebenaran hanya datangnya dari Allah. Yang salah datangnya dari saya sendiri. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.